Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bagikan. Jangan sampai kamu ketinggalan info-info penting dari channel Pak D. Terima kasih telah mampir di channel Pak D. Belajar pandai bersama Pak D. Kelas 3, tema 8, subtema 2, pembelajaran 5. Berlatih mandiri. Ayo membaca. Perhatikan gambar berikut. Ini ada Siti sedang menjahit. Ada Edo membersihkan rumah. Kemudian ada Lani berlatih memasak. Ada Udin. Ya. Udin nabung ya, pergi ke bank. Yuk, baca. Siti berlatih agar dapat menjahit dengan mandiri. Siti rajin berlatih menjahit. Siti berlatih menjahit, tanda pengenal pramuka. Ibu Siti membimbing Siti menjahit. Edo berlatih agar dapat membersihkan rumah dengan mandiri. Edo sedang membersihkan rumah bersama ayah. Edo memperhatikan cara ayah membersihkan kaca meja. Lani berlatih agar dapat memasak secara mandiri. Lani sedang membantu ibu memasak. Lani memperhatikan cara ibu memasak. Udin berlatih agar dapat menabung di bank secara mandiri. Udin pergi ke bank bersama ayah. Udin memperhatikan cara ayah menabung di bank. Semua anak berlatih mandiri. Semua anak berlatih mengerjakan segala sesuatu sendiri. Semua anak menjadi orang yang mandiri. Ya. Ayo berlatih. Coba Marcel, kamu baca, Sel. Siti dan Lani rajin berlatih. Siti dan Lani harus berlatih untuk mendapat tanda kecakapan khusus. Tanda kecakapan khusus dapat terlihat pada pakaian pramuka Siti dan Lani. Siti dan Lani juga memiliki banyak tanda kecakapan khusus. Siti dan Lani anggota pramuka yang mandiri. Perhatikan kembali gambar Siti dan Lani di atas. Apa saja tanda pengenal yang dimiliki Siti dan Lani? Apa? Ada tanda pelantikan yang warna coklat. Tanda nama khusus. Dan kecakapan khusus yang segitiga warna hijau bawah. Kemudian lambang daerah. Lambang nama. Tanda nama pandu dunia yang warna ungu. Kemudian tanda jabatan yang balok 3, strip hijau 3. Yuk. Apa saja persamaan dan perbedaannya? Tuliskan persamaan dan perbedaan pada tabel berikut. Kalau persamaannya banyak ya, gampang ya. Yang perbedaannya adalah tanda daerah. Jadi di Siti sama Lani itu Siti lambang daerahnya berwarna kuning ya, sebelah kiri ya. Sebelah kanan. Kalau Lani agak biru-birunya. Nah, bedanya di situ. Di lengannya ya, lengan yang sebelah kanan. Itu kalau persamaannya ada tanda pelantikan, ada tanda pandu dunia. Oh ya, untuk perbedaannya ada tanda pangkat. Lani Siti adalah pemimpin Barung utama. Ini di baloknya 3. Pin Barung utama. Siti memiliki tanda jabatan berbentuk segi panjang. Mari mengenal sifat-sifat persegi panjang sebagai berikut. Ya. 1, 2, dan 3. Ikuti kegiatan untuk mengetahui sifat bangun persegi panjang. Siapkan tali untuk mengukur panjang sisi persegi. Ya. Diukur mupengnya ya.
Pada materi ini kamu akan disuruh mengenal namanya keliling. Keliling itu berarti mubengi. Ya. Gambar 1, 2, dan 3 kelilingnya berbeda. Gambar 1 lebih kecil daripada gambar 2, gambar 2 lebih kecil daripada gambar 3. Kelilingnya pun sama. Siapkan pula pojok siku yang terbuat dari potongan kertas persegi panjang 1. A, B, C, D. Ukur sisi menggunakan tali lalu potong. Nah, ini kamu akan mempelajari namanya sisi. Sisi sebuah bangun, yaitu berupa panjang dan lebar. Ada dua yang sama, sisi AB dan sisi CD. Ya, itu sama, dawane padha. Dan sisi BC sama dengan AD. Ya. Sama. Yuk, amati potongan tali. Apa yang kalian temukan? Panjang sisi AB sama dengan CD dan AD sama dengan BC. Lalu ukur semua sudut persegi panjang menggunakan pojok siku. Misalnya berapa? 90 derajat. Apa yang kalian temukan? Sudut A 90, sudut B 90, sudut C 90, dan sudut D juga 90. Lakukan kegiatan yang sama untuk persegi panjang 2 dan persegi panjang 3. Ya. Sisinya sama ya, sudutnya besar, dua pasang yang sama. Kalau sudutnya sama besar 90 derajat, kalau sisinya sisi AB sama dengan sisi CD, kemudian sisi BC sama dengan AD ya. Tuh. Amati potongan tali yang kalian temukan tadi ya, sama ya, sisi 3, sisi 1, sisi 2, sisi 3 sama. Paham nggak Mas? Jadi panjang AB sama dengan yang atasnya ya, panjang CD. Tuh, kemudian pojoknya atau sikunya misalnya berapa? 90. Maka disebut sudut siku. Ya, disebut sudut siku-siku. Yuk, bagaimana ukuran panjang sisinya? Ya, ada dua sisi yang sama panjangnya. Dua pasang. Kemudian bagaimana ukuran besar sudutnya? Sudutnya misalnya berapa? 90 derajat. Buatlah simpulan sifat persegi panjang dari kegiatan tadi ya. Persegi panjang memiliki dua pasang sisi yang sejajar sama panjang. Dua pasang. Jadi sisi AB tadi sama dengan CD, kemudian BC sama dengan AD. Ya. Kemudian sudut siku-siku atau 90 derajat. Keempat sudutnya 90 derajat. Itu namanya sifat persegi panjang. Kita menentukan sifat persegi panjang dapat dilakukan secara berkelompok. Bekerja sama dengan teman satu kelompok sangat menyenangkan. Pekerjaan menjadi terasa lebih mudah. Pekerjaan juga dapat dikerjakan lebih cepat. Anggota pramuka dilatih memiliki keterampilan secara berkelompok. Contoh keterampilan secara berkelompok yaitu mendirikan tenda. Saat mendirikan tenda, perlu kerja sama. Anggota pramuka dilatih agar dapat bekerja sama. Anggota pramuka dilatih untuk saling menghargai. Bekerja sama dan saling menolong termasuk pengamalan sila ketiga, Pancasila. Bunyi sila ketiga adalah Persatuan Indonesia. Lambang dari sila ketiga Pancasila adalah pohon beringin. Ayo membaca. Ya, dilihat ya, ini gambarnya ini anggota pramuka belajar kelompok, kemudian berkelompok membersihkan sungai. Yuk. Persatuan Indonesia. Sekelompok anggota pramuka sedang bermusyawarah. Mereka bermusyawarah mendiskusikan
penyelesaian suatu masalah. Mereka mencari cara untuk menghindari banjir di lingkungan sekolah. Mereka berdiskusi dengan baik. Semua anggota menyampaikan pendapat. Mereka setuju mengadakan kegiatan membersihkan selokan di lingkungan sekolah. Sikap mereka menunjukkan sikap pengamalan dari sila Pancasila. Bermusyawarah merupakan pengamalan sila keempat Pancasila. Bunyi sila keempat Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh lima kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan. Ya, saat bermusyawarah, semua anggota diberi kesempatan memberikan pendapat. Semua anggota saling menghargai pendapat yang dikemukakan. Mereka mengamalkan sila kedua Pancasila. Bunyi sila kedua Pancasila adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Semua peserta musyawarah melaksanakan hasil kesepakatan. Mereka bekerjasama membersihkan selokan sekolah. Bekerjasama merupakan contoh pengamalan sila ketiga Pancasila. Bunyi sila ketiga Pancasila adalah persatuan Indonesia. Warnai bagian perisai lambang negara berikut. Warnai sesuai dengan sila Pancasila. Bisa enggak? Ya. Kemudian isi tabel berikut dengan benar. Beribadah, bintang ya. Memberi bantuan, sila kedua. Beri kesempatan kepada anggota tampil, sila ketiga, pohon beringin. Mendamaikan teman yang sedang berselisih, banteng. Permusyawaratan perwakilan ya. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Membersihkan kelas bersama-sama, ini keadilan sosial. Padi dan kapas lambangnya. Apakah kamu pernah melakukan salah satu sikap tersebut di atas? Coba tuliskan pengalamanmu. Apa? Kamu udah pernah apa? Memilih piket. Musyawarah piket berarti sila keberapa? Sila ketiga. Bekerja sama sila ketiga. Musyawarah pemilihan ketua kelas sila berapa? 2. Bermusyawarah pemilihan ketua kelas. 1. Yang ngarang berarti kamu sila keempat. Sila ke-1 itu ketuhanan. Iya, tapi pengalamannya bingung masukannya di mana. Pengamalan itu berarti gini, sikap yang sesuai. Tadi musyawarah itu sesuai sila keberapa? Pemilihan ketua kelas. Sila keempat. Merawat tanaman. 1. Beribadah. 1. Menolong teman yang sakit. Sila ketiga bisa, sila kedua bisa. Mengerjakan piket bersama-sama. Kelima. Sila ketiga bisa. Kalau keadilan sosial bagi seluruh Indonesia bisa. Sila ketiga karena dilakukan bersama-sama. Kalau adilnya karena piket dilakukan oleh semua, tidak pilih kasih. Jadi semua piket semua. Itu sila kelima. Ya, demikianlah pembelajaran